Hai teman-teman, materi yang akan kita pelajari hari ini ialah sistem pencernaan. Pada suatu hari, di meja makan, Benny, Ruby, Andi, dan Landi sedang makan bersama. Tapi, tiba-tiba kakak beradik panda datang saat semua telah selesai makan. Mereka tampak kebingungan. Kemana ya larinya makanan yang dimakan oleh Andi dan Landi tadi? Mari kita cari tahu. Di sini terlihat Benny sedang memakan makanannya, lalu makanannya masuk ke mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Gigi di dalam mulut akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja. Nah, enzim amilase ini akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula yang lebih sederhana. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Selanjutnya, makanan akan menuju esofagus atau kerongkongan. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Lalu kemudian makanan akan menuju lambung. Pencernaan makanan di lambung akan terjadi secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik di dalam lambung itu berlangsung dengan cara makanan diremas-remas di dalam lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawinya akan dibantu oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ini terdiri dari pepsin dan asam klorida. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Di usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum untuk melakukan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Dinding bagian dalam usus halus ini penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi dari lipatan ini adalah untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, maka sekitar 90% zat gizinya telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Setelah dari usus halus, tentunya sisa-sisa makanan tadi akan menuju ke usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar itu berfungsi untuk pembusukan. Ia akan membusukkan sisa makanan tadi dan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bagian usus besar ini terdiri dari yang pertama ada cecum, yaitu kantung pada bagian awal usus besar. Lalu ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang ketiga ada rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Lalu yang terakhir ada bagian anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selanjutnya ada organ pencernaan pelengkap atau tambahan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Lalu ada organ hati,
yang berfungsi untuk membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Sekarang kakak beradik panda sudah tahu apa yang terjadi dengan makanan ketika proses pencernaan berlangsung. Bagaimana denganmu? Semoga materi kali ini dapat membantu ya. Materi kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih.